Hai calon sultan, cerita ini terinspirasi dari komen ini ya. Makasih buat kamu yang udah ngirim ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian para calon sultan yang ide mau dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys! Mbak, sekarang kita kemana ini Mbak? Aku juga nggak tahu Mas Bodyguard. Mbak, itu ada minimarket tuh Mbak. Terus lagi buka lowongan pekerjaan juga Mbak. Kita kesana aja kali yuk Mbak. Boleh Mas, siapa tahu kita bisa kerja di sana Mas. Yuk Mbak. Permisi Pak. Halo, ada yang bisa saya bantu? Di sini katanya lagi buka lowongan pekerjaan ya Pak. Oh iya benar sekali. Kami mau ngelamar kerja dong di sini Pak. Apa bisa ya Pak? Bisa dong. Ini kalian umurnya berapa? Saya 32 tahun Pak. Saya 31 tahun. Lulusan apa ya? Saya lulusan SD Pak. Sama saya juga. Pernah kerja di mana kalian? Saya sebagai pembantu. Kalau saya sebagai bodyguard. Maaf, tidak bisa ya. Kenapa gitu Pak? Kami orangnya rajin-rajin kok Pak. Kami bagus banget kok kerjanya Pak. Maaf, maksimal sekali yang bisa kerja di sini umur 25 tahun. Dan minimal lulusan sarjana. Dan juga pengalaman kerjanya kalian kurang bagus. Harus yang di perusahaan-perusahaan besar. Kalau cuma pembantu dan bodyguard, mana bisa kerja di sini. Mending kalian balik aja sana kerja jadi pembantu dan bodyguard lagi. Kalian itu nggak bakal bisa kerja di tempat bagus kayak gini. Mulutnya dijaga ya Pak. Saya itu ngomongin fakta. Kamu itu mikir makanya yang waras. Udah kalian sana pergi. Ganggu saya kerja aja. Ayo Mas. Mas, kita kemana ini sekarang Mas? Kita balik ke kampung aja ya Mbak. Daripada kita nggak tahu mau kerja di mana lagi di kota ini. Aduh Mas, mau dibawa kemana muka kita kalau kita balik ke kampung? Yang ada kita bakal jadi bahan tertawaan karena kita balik dari kota. Terus kita mau kemana lagi Mbak? Mbak nggak dengar kata-kata Bapak di minimarket tadi? Kita tuh udah susah nyari kerjaan di umur kita segini Mbak. Apalagi kita cuma lulusan SD aja. Nggak bakal ada yang mau nerima kita Mbak. Apa kita balik aja ya ke rumahnya bos Mbak? Enggak Mas, nggak boleh kita balik ke sana lagi. Terus kita mau kerja di mana lagi Mbak? Di tempat lain selain rumah Dajjal itu. Aku udah terlalu sakit banget di sana Mas. Coba aja kita ketemu sama Nyonya sekarang. Pasti aku bakal minta kerjaan sama Nyonya. Iya, dan Nyonya pasti bakal ngasih kita kerjaan yang bagus. Tapi di mana kita nyari Nyonya Mbak? Rumah barunya aja aku nggak tahu ada di mana. Gimana kalau kita nyari Nyonya di kantornya? Kamu tahu kantornya Nyonya ada di mana? Tahu lah Mas, kita tinggal cari aja alamat kantornya CLE.RE di Google. Pasti ketemu. Aku cari dulu ya Mas. Alamat kantor CLE.RE. Tuh kan ketemu Mas. Kita kesana aja kali ya? Boleh tuh Mas, semoga Nyonya mau ya nerima kita. Iya, yuk Mbak. Wah, besar banget ya kantornya Nyonya. Iya, Nyonya udah bener-bener sukses banget sekarang. Jauh lebih sukses daripada keluarga Dajjal itu. Tapi kira Nyonya bakal menerima kita lagi nggak ya? Iya ya, setelah kita tadi ditolak sama bapak-bapak minimarket itu, aku jadi trauma. Ya,
dalam. Nyonya itu pasti sibuk banget. Dia kan owner perusahaan ini. Kalau kita ketemu sama pegawainya Nyonya gimana? Emang mereka bakal percaya kalau kita ini mantan pegawainya Nyonya? Iya ya. Mending kita nggak usah masuk Mbak. Daripada kita kena malu nanti. Itu ya bodyguard. Kita nggak mau nyoba masuk dulu nih. Siapa tahu ada Nyonya di dalam. Udah nggak usah. Mending kita sekarang pergi aja Mbak. Pergi kemana Mas bodyguard? Ke kampung aja Mbak. Kita udah nggak ada harapan lagi di kota ini. Bener Mas, nggak mau nyoba dulu. Udah nggak usah Mbak. Kita bakal bikin Nyonya malu aja nanti. Lagian Nyonya pasti nggak bakal mau nerima kita. Kita lo udah tua Mbak. Dan kita cuma lulusan SD aja. Mending kita balik ke kampung aja yuk sekarang Mbak. Yuk Mas bodyguard. Siang. Iya siang. Akhirnya kalian datang. Kami? Mbak siapa ya? Mohon maaf saya belum memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya adalah asisten pribadinya Ibu Clara Merona. Pribadi? Ini maksudnya gimana ya? Saya nggak ngerti. Ibu Clara sudah menunggu kalian dari lama. Nyonya? Hah? Nyonya udah nungguin kita? Betul sekali. Sepertinya kalian baru saja berhenti ya dari tempat kerja kalian yang lama. Iya benar sekali Mbak. Kita baru aja keluar dari rumah itu. Kita udah nggak tahan sekali ada di rumah itu soalnya. Bagus sekali. Kalau begitu sekarang kalian ikuti saya ya. Saya bakal antarkan kalian ke rumah barunya Ibu Clara. Ke rumah barunya? Ngapain ya Mbak? Untuk itu biar Ibu Clara saja yang menjelaskan lebih lanjut. Untuk sekarang mari ikut saya menuju helikopter pribadinya Bu Clara. Nggak helikopter Mbak. Nggak naik mobil aja Mbak? Atau angkot gitu? Bu Clara sendiri yang meminta saya untuk mengantar kalian dengan fasilitas terbaik yang Bu Clara punya. Mari ikut saya sekarang. Mas, kita bakal ketemu sama Nyonya. Ya ampun, Nyonya udah benar-benar berubah banget sekarang Mbak. Dan Nyonya udah jadi wanita yang lebih baik sekarang. Ya udah Mas, ayo kita cepat ikutin asistennya itu. Yuk. Wah, keren banget. Ini pertama kalinya aku naik helikopter. Nyonya udah sultan banget ya sekarang. Iya Mbak. Seneng banget deh ngeliat Nyonya yang udah sukses berat sekarang. Soalnya dulu dia sering banget diajak-ajak sama nenek tua bangka itu. Iya Mbak. Selamat datang di rumah barunya Ibu Clara. Wah, gila, besar banget rumahnya Nyonya. Ini jauh lebih bagus daripada rumah sebelumnya. Iya, pasti harganya mahal banget. Harga rumah ini 125 miliar. Cukup lumayan mahal. Wah, gila, 125 miliar. Lu berapa tahun itu buat ngumpulin duit segitu? Sampai reinkarnasimu yang ketujuh juga nggak bakal kekumpul, Mbak. Ini Mas. Kalian tunggu di sini ya. Saya akan memanggilkan Ibu Clara sekarang. Siap, Mbak. Baik, Mbak. Kira-kira Nyonya bakal ngomong apa ya sama kita? Iya, jadi deg-degan.
Udah berapa lama ya kita nggak ketemu sama Nyonya? Lumayan lama Mbak, ada kali kayaknya 3 bulan. Setelah Nyonya bercerai sama Tuan, kita udah nggak pernah ketemu Nyonya lagi ya. Iya, dan penampilan Nyonya sekarang udah berubah total. Iya benar, aku juga sempat ngeliat. Sekarang Nyonya jauh lebih cantik. Bos pasti nyesel berat sih setelah cerai dari Nyonya. Heh, kamu itu udah gak kerja lagi di rumah itu. Jadi kamu gak pantas manggil dia bos. Sekarang panggil aja dia dengan sebutan Yudi si tukang koruptor. Oh juga ya, dasar Yudi si koruptor. Bagus sekali sih rumahnya Nyonya. Mbak bodyguard, kok sampai bengong gitu sih ngeliat saya? Ya ampun Nyonya, baru loh nggak ketemu beberapa bulan, kok udah glow up banget sih Nyonya? Iya Nyonya cantik banget sekarang Nyonya. Kalian ini bisa aja deh. Oh iya, pantes sih cantik, kan soalnya owner perusahaan skincare terkenal. Iya bener, pasti pacarnya Nyonya sekarang ada banyak ya? Si bodyguard, enggak kok, saya lo nggak punya pacar. Apa Nyonya? Nggak punya pacar? Kok bisa sih Nyonya? Minimal Nyonya harus punya satu, biar si Yudi itu menyesal udah cerain Nyonya. Kalian ini by the way, kalian kok udah nggak bilang Yudi itu bos lagi? Kalian udah keluar dari rumah itu? Udahlah Nyonya, kami nggak tahan banget kerja di sana. Gajinya sedikit, terus banyak banget lagi kerjaannya. Tapi harus nahan emosi juga, sering kena mental di sana. Si Yudi itu udah gak punya duit lagi untuk ngegaji kita Nyonya. Makanya kita memutuskan untuk keluar. Bagus sekali. Ini artinya kalian pengangguran kan sekarang? Iya sih Nyonya. Agak sakit sih dibilang pengangguran ya. Tenang aja, kalian sekarang bukan pengangguran lagi kok. Hah? Maksudnya? Kenapa kita bukan pengangguran lagi Nyonya? Karena mulai dari hari ini kalian bakal saya rekrut untuk bekerja di rumah baru saya ini. Rekrut aja ya. Kalian mau kan bekerja di rumah saya yang baru ini? Mau Nyonya? Mau banget Nyonya. Saya udah ngira sih kalau kalian bakal mau. Asisten, tolong dijelaskan pekerjaan dan benefit mereka ya. Baik Bu Clara. Baik, untuk Mbak, kamu akan bekerja sebagai kepala staf pembantu di rumah ini dengan gaji 50 juta per bulan dan akan mendapatkan gratis liburan selama sebulan sekali ke luar negeri. Jalan-jalan ke luar negeri. Ya ampun, makasih banyak Nyonya. Ya ampun, makasih banyak.
Banyak ya Nyonya. Itu banyak sekali loh Nyonya. Udah kayak gaji direktur aja loh. Ya ampun, padahal saya cuma pembantu, tapi gajinya banyak banget. Makasih ya Nyonya. Sama Mbak. Dan untuk bodyguard, kamu akan bekerja sebagai kepala keamanan di rumah ini dengan gaji 50 juta per bulan, dan kamu juga akan mendapatkan 1 unit mobil pribadi. Ya ampun Nyonya, makasih sekali Nyonya. Makasih banget Nyonya. Saya nggak pernah kepikiran punya mobil sendiri Nyonya. Makasih lagi sekali lagi Nyonya. Sama-sama. Saya memberikan ini semua ke kalian karena saya merasa bersalah sama kalian. Merasa bersalah apa Nyonya? Iya, Nyonya lo nggak pernah melakukan kesalahan apapun sama kita. Saya lo dulu sering galak sama kalian. Saya sering marah-marah dan sering memaki kalian. Makanya saya merasa bersalah sama kalian. Saya minta maaf ya sama kalian berdua. Nyonya, iya kami maafin kok Nyonya. Saya malah nggak inget pernah dimarah sama Nyonya. Baik, mulai dari sekarang kalian bakal tinggal di sini ya. Siap Nyonya. Dengan senang hati kita bakal melayani Nyonya Clara. Asisten, tolong beritahu kamar mereka ya. Baik, untuk kamar kalian berada di basement 1 yang paling ujung ya. Untuk fasilitasnya ada kasur 180, TV 50 inch, kulkas 4 pintu, dan AC 1 PK. Lengkap banget fasilitasnya. Gak kayak di rumah dulu ya, yang kamarnya lebih mirip penjara. Iya benar. Kok aku ditelepon sama Yudi? Diangkat nggak nih? Sini, biar saya aja yang angkat. Nyonya. Hah? Gimana? Dapat kerjaan nggak kalian? Pasti kalian sekarang lagi ada di pinggir jalan kan? Bingung nggak tahu mau kemana kan? Makanya kalian itu cuma lulusan SD, nggak usah belagu jadi orang. Heh, kalau emang kalian itu belum dapat kerjaan, balik aja ke sini. Kita mau kok terima kalian lagi. Tapi ya, cuman gajinya telat aja sebentar. Lagian kan kalian udah terbiasa hidup tanpa duit. Kalian kan dari lahir udah hidup miskin. Udah, cepet ya balik ke rumah ini. Aku yakin 100% kalau nggak ada yang mau nerima orang bodoh kayak kalian. Maaf Yudi, mulai hari ini Mbak dan bodyguard sudah bekerja di rumah baru aku. Kenapa mereka ada di sana? Heh, itu pembantu dan bodyguard aku. Kamu nggak usah ngambil-ngambil mereka. Loh, mereka kan udah berhenti kerja di rumahmu. Jadi terserah aku dong mau rekrut mereka atau enggak. Dan juga ya, mereka itu senang kerja di sini. Oh iya, sekedar informasi aja ya. Gaji mereka di sini lebih besar daripada gaji kamu yang seorang pejabat. Karena mereka sekarang udah jadi pegawai aku, kamu nggak usah nelpon-nelpon mereka lagi. Kalau kamu ketahuan mau cari dan nelpon-nelpon mereka, aku bakal laporin kamu ke polisi. Clara! 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 Kalau Yudi nelpon-nelpon lagi, jangan diangkat ya Mbak. Ya
Ya ampun, Nyonya keren banget. Gak nyangka kalau Nyonya bisa setegas ini sekarang. Udah stop muji-muji saya. Saya jadi ketinggian loh ini sekarang. Ya udah, saya mau istirahat dulu ya. Kalian istirahat juga ya di kamar kalian. Siap Nyonya. Makasih banyak sekali lagi ya Nyonya. Iya, sama-sama. Saya ke kamar ya. Saya izin permisi juga ya. Akhirnya bodyguard. Akhirnya kita keluar dari neraka jahanam itu. Terharu banget sama Nyonya. Ternyata Nyonya itu nungguin kita selama ini. Iya, aku janji bakal melindungi Nyonya apapun yang terjadi. Bener. Kalau bisa aku juga bakal cariin Nyonya lelaki tampan yang jauh lebih hebat dan lebih kaya daripada Yudi si koruptor itu. Yes! Ini bajuku kenapa belum dicuci? Aku kan mau pakai baju ini besok. Mana ini makanannya? Kenapa nggak ada yang bawain aku makanan? Kalian kenapa nggak bisa hidup sendiri-sendiri sih? Nggak bisa. Aku mau hidup dengan dilayanin. Apa nyuruh aku nyuci bajuku sendiri gitu? Aku itu terbiasa disiapin makanan. Aku itu nggak bisa masak. Aku maunya disiapin. Dengar ya, mulai dari sekarang kita nggak bakal pakai mbak dan bodyguard lagi. Kalian harus bisa hidup sendiri-sendiri. Kita itu harus hemat mulai dari sekarang. Gak ada yang namanya mbak dan bodyguard di rumah ini. Apa? Hemat? Yudi! Kamu tahu sendiri kan Yudi? Ibu itu sultan dari lahir. Ibu itu nggak bisa sendiri. Ibu harus disiapin pembantu. Aku udah nggak punya banyak uang lagi. Kalian harus ngerti atau kalian keluar dari rumah ini. Udah menuju kemiskinan. Duit kita udah gak banyak lagi. Kalau kalian emang perlu banyak duit, kalian cari sendiri duitnya. Aku hidup miskin. Hidup miskin. Aku udah jadi kaya, Bang. Hancur! Ini mama bikin hancur ini keluarga. Uang gak pernah dapat. Semua yang aku punya habis. Gimana cara aku menafkahi anak dan ibuku sekarang ini? Apa aku harus minta uang ya sama Clara? Dia kan udah punya banyak duit sekarang. Bisa hilang dong harga diriku kalau aku minta uang sama dia. Tapi gimana lagi? Masa aku kekurangan uang sih? Lebih baik aku kehilangan harga diri daripada kehilangan nyawa. Tapi ibu pasti bakal tantrum berat sih. Sulit sekali hidup. Banyak banget cobaannya. Gimana guys videonya? Seru kan? Seru lah, kan ada aku soalnya. Mending kalian like dan share video ini sekarang sebelum aku tantrum ke kalian. Makasih ya. Feli, passwordnya.